Lamban, kembali lagi di YouTube channel Lamban Garage. Kali ini bersama saya, Anggun, dan kali ini saya nggak sendirian nih kawan Lamban, saya bersama dengan teman saya. Ya. Hai teman-teman Lamban, perkenalkan nama saya Via, PIC dari 54 Metalcraft. Salam kenal ya. Nah, jadi Mbak Via ini adalah PIC-nya dari 54 Metalcraft. Jadi teman-teman nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mbak Via soal apa sih yang di custom atau dibuat oleh 54 Metalcraft di mobil ini. Nah, sebelum itu aku kasih tahu dulu ya Mbak Via. Jadi mobil ini tuh kita review hari ini. Selama ini kita prepare-kan karena dia mau berangkat untuk Java Overland Explore Flores 2021 gitu. Jadi habis ini mobil ini langsung berangkat ke Flores dan sekarang kondisinya udah siap untuk Overland kayak gitu. Nah, apa aja sih yang ada di mobil ini yang kita modifikasi dan juga dibuat oleh 54 Metalcraft? Ayo kita lihat rinciannya. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Oke teman-teman Lamban, jadi di sini saya akan jelasin tentang bumper depan dari mobilnya Pak Dewata dengan jenis NP300. Jadi kenapa didesain seperti ini? Karena tim Metalcraft itu membuat supaya bumper depan ini menjadi lebih model minimalis seperti itu ya. Jadi stabinya tuh atau gagangnya dibuat seminimalis mungkin dan juga total berat ini dan juga beratnya ringan banget, jadi nggak ganggu waktu saat di perjalanan. Jadi cocok banget bumper depan ini buat setup mobil-mobil overland gitu. Nah, karena bentuknya minimalis dan juga ketika di perjalanan untuk mobil-mobil overland dia tidak terlalu membebani mobil. Dan karena bentuknya seperti ini, jadi untuk desain mobil tidak berubah jauh. Jadi masih seperti desain standar. Masih terlihat Nissan NP300-nya, gantengnya nambah, tapi secara fungsi juga bertambah. Nah, ini udah ada bracket winch-nya juga kan, kawan Lamban. Nah, winch-nya ini kita pasang 4 winch 8000 lbs yang sling. Nah, daya kekuatan atau daya tariknya itu 3,6 ton sampai 4 ton kayak gitu. Jadi cocok untuk overland tipis-tipis gitu. Ayo kita ke samping ya. Nah, teman-teman Lamban, jadi kita lanjut ke bagian sidebar ya. Jadi di bagian sidebar ini dimodifikasi oleh tim 54 Metalcraft, yaitu supaya bisa buat side protector body gitu. Jadi selain didesain seperti itu, dia juga lebih kelihatan gagah gitu ya. Terus kenapa dipasang sidebar seperti ini, dimodifikasi seperti ini, supaya karena itu tuh penting banget buat mobil off-road yang overland. Jadi ketika mobil ini dibawa jalan kayak gitu, misalnya jalannya rada ekstrim sedikit gitu, ada batuannya atau apa, tenang aja kawan Lamban, karena bodinya tetap akan aman karena sudah kita pasang sidebar ini, seperti ini kayak gitu. Nah, Mbak Via, kalau sidebarnya ini sendiri kita pakai bahan apa sih? Kalau sidebarnya sendiri itu dari bahan pipa seamless sama steel 2 mili. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman berminat gitu, di bagian tim Metalcraft kita itu menyediakan banyak desain seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, stoknya ada serta desainnya banyak juga. Jadi nanti bisa menyesuaikan sama kebutuhan mobilnya juga ya Mbak Via? Tentu. Jadi bisa request juga nih kawan Lamban, mau bikin sidebarnya yang kayak gimana sih kayak gitu, atau untuk apa aja kebutuhannya nanti bisa di custom. Diskusinya sama Mbak Via. Nah, selanjutnya kita ke rada belakang. Ayo kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk suspensinya nih kawan Lamban. Untuk mobil ini sendiri kita sudah rubah, untuk suspensinya kita pakaiin raw yang HD untuk shocknya. Terus untuk springnya juga kita pasangin yang raw. Jadi karena ada penambahan beban, ada penambahan bracket dan lain sebagainya, jadi otomatis bebannya nambah kan kawan Lamban. Makanya kita juga perlu ganti untuk bagian kaki-kakinya supaya akan membantu atau nggak akan terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan, karena bebannya nambah kan pasti sangat memungkinkan jadi limbung dan lain sebagainya. Makanya kita ganti untuk kaki-kakinya. Selain itu untuk bannya juga, ini kita pakai peleknya dari KMC, terus bannya pakai Kanati yang 27565 ring 18. Jadi ini udah cocok banget untuk overland sesuai sama kebutuhan mobilnya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke bagian atasnya ya. Oke, lanjut untuk bagian atas kita review yang bed rack-nya ya.
Untuk yang backtrack ini didesain seperti ini supaya lebih fleksibel dan universal. Jadi untuk bracket-bracketnya itu bisa ditaruh banyak, bisa buat alat-alat camping, buat alat-alat lain dan yang lain sebagainya. Karena tim Metalcraft udah bikin desainnya sendiri, bentuknya seperti ini dan ini tuh kuat banget, kuat. Totalnya 46 kilo ini kalau backtracknya, dan bisa mengangkat beban lumayan besar dan lumayan banyak. Jadi kalau untuk bagian atas itu kalau misal nggak mau taruh alat camping, kalian bisa juga taruh perahu karet, taruh barang-barang yang lainnya, jadi mudah dan fleksibel. Dan juga untuk materialnya sendiri itu dari besi plat mill steel 2 mm. Oh, aku tanya nih Mbak Via, jadi desain yang berlubang-lubang ini semuanya ada fungsinya ya? Iya, semuanya tentu ada fungsinya, karena ini tuh bisa buat bracket dan fungsinya tuh universal banget. Jadi karena didesain seperti ini itu supaya jadi nanti tinggal pasang kayak gitu ya. Nah, kalau yang ada di mobil ini kebetulan kita pasangin jerrycan long haul yang ini bisa buat kawan lamban siapkan untuk bahan bakar cadangan atau menyimpan air kayak gitu. Karena biasanya kalau kita overland ataupun kita off-road pastikan sangat sulit menemukan bahan bakar kayak gitu kan. Makanya kita penting banget untuk bawa sendiri bahan bakar cadangannya ataupun air kayak gitu. Nah, dan si backtracknya ini juga sudah memiliki fungsi yang universal itu tadi. Jadi sangat mudah untuk memasang jerrycan ini gitu ya Mbak Via. Dia didesain lebih tinggi itu supaya lebih mudah menggulung tutup baknya gitu. Tutup bak ini ya? Iya. Karena dia double cabin gini kan kawan lamban, jadi ini masih bisa dibuka walaupun backtracknya sudah terpasang karena backtracknya didesain tinggi seperti ini, jadi tidak mengganggu fungsi dari apapun yang ada di mobil ini gitu. Keren banget nih Mbak Via dari tim 54 Metalcraft. Oh, ada lagi nih kawan lamban. Selain itu, selain ada jerrycan ini, backtrack ini juga kita pasangin atau kita lengkapin dengan lampu. Ini lampu yang ultra flood. Kenapa kita pasang yang ultra flood? Karena di bagian atas itu ada roof tent, ada awning dan macam-macam di bagian atas. Jadi kita butuh lampu yang penerangannya itu menyebar luas gitu loh kawan lamban. Kalau misalnya kita pakai yang spot, nanti nggak akan kelihatan karena ketutupan dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada di atas backtrack ini sendiri gitu. Makanya kita pasang yang ultra flood. Ini ada 4 pieces kita pasang di kanan kiri, semuanya lengkap gitu. Nah, bagian atasnya ini seperti tadi Mbak Via udah bilang, karena backtracknya ini didesain supaya bisa menampung beban yang berat gitu ya Mbak Via. Jadi kita pasangin roof tent yang hardcase dan ini aman-aman aja kawan lamban. Ini backtracknya ini bisa menahan beban roof tent hardcase kita dengan sangat baik kayak gitu. Nah, untuk roof tent-nya nanti kita lihat cara pakainya dan cara bukanya kayak gimana ya. Kita lanjut ke samping sana dulu, yuk. Nah, selain kita pasangin roof tent yang hardcase tadi kawan lamban, kita juga pasangin awning. Ini awningnya ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter kayak gitu. Nah, kalau awning sendiri tuh pemakaiannya universal kawan lamban, jadi bisa dipasang di mobil apapun asal sudah ada bracketnya atau sudah ada backtracknya seperti ini. Nah, karena kita customnya di 54 Metalcraft yang menyesuaikan dengan kebutuhan mobilnya, jadi ketika membuat desain backtrack ini juga sudah dibuat bracket khusus untuk awningnya. Ini kawan lamban, ini bracketnya, jadi tinggal dipasang aja awningnya, tinggal plug and play, sangat simple kayak gitu. Nah, untuk pemakaian awningnya juga sangat gampang kawan lamban, tinggal dibuka terus nanti kita buka. Habis ini kita cobain untuk buka awningnya juga ya. Bagian interiornya itu semuanya masih standar kawan lamban, tapi kita ada menambahkan beberapa part
untuk mendukung fungsi dari apa yang sudah kita custom atau sudah kita pasang modifikasi di mobil ini, yaitu ada monolever. Nah, selain monolever kita pasang switch juga. Ini yang model pesawat kawan lamban. Jadi ketika ini monolever untuk winch ya kawan lamban. Jadi ketika monolevernya ini kesenggol-senggol itu tetap aman karena kita sudah pasang switch yang pesawat ini. Jadi on off-nya kita nyalakan dulu baru kita fungsikan monolevernya ini. Nah, kalau ini tombol-tombol untuk lampu yang tadi udah aku jelaskan, ada lampu yang di kanan kiri backtrack tadi, sama ada lampu LED yang di tengah, kayak gitu. Nah, jadi setelah didengar review tadi yang sudah dijelaskan banyak dan panjang lebar, jadi untuk kelebihan modifikasi dari mobil NP300 ini, yang pertama dia bisa backtracknya tuh universal dan itu bisa custom di kita di Metalcraft 54, terus bisa plug and play, lalu tutup bak bisa diinstal, dan juga yang terakhir bisa pasang air top 10 dan awning serta lain-lainnya. Nah, jadi gitu kawan lamban. Kalau kawan lamban butuh untuk tanya-tanya atau info selanjutnya yang lebih lengkap seputar custom ataupun modifikasi dari 54 Metalcraft, bisa langsung menghubungi Mbak Via, gitu ya Mbak Via? Iya, betul. Nah, atau bisa menghubungi juga Mas Wahyu. Terus untuk kawan lamban yang mau order atau kepengen order part-part yang ada di sini nih, itu bisa menghubungi saya atau menghubungi Lamban Garage gitu. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin YouTube kita ini, Lamban Garage. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami dan juga cek Tokopedia-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Metalcraft 54 Metalcraft. Kayak gitu. Dadah.